Halo, kita ketemu lagi di pelajaran 20 sekarang ya. Di pelajaran 20 ini saya akan bahas bentuk kamus lagi ya. Kita balik ke bentuk kamus. Pola kalimat dasar bentuk kamus ya. Di pelajaran sebelumnya saya sudah jelaskan bentuk kamus itu merupakan bentuk informal ya. Tetapi saya ulang lagi, tetapi kalau bentuk kamus itu diakhiri dengan des atau digabungkan dengan bentuk mas, dia nggak lagi informal ya, menjadi formal ya. Nah di pelajaran 19-nya kan kita udah bahas tuh makna, bentuk mas, dan pola kalimatnya. Nah sekarang bentuk kamus yang dasar saya akan bahas 5 aja dulu ya, yang paling dasar, yaitu satu bentuk kamus plus foto, yang kedua bentuk kamus plus kotoga, yang ketiga bentuk kamus plus noga, yang keempat bentuk kamus plus nowa. Jadi noga, nowa itu partikel ya. Dan yang terakhir kelima bentuk kamus plus nowo, partikel juga ya. Jadi ingat aja tuh 5 yang dasar ini dulu kita bahas. Nah sekarang langsung ke contohnya. Contohnya yang nomor 1 ya, bentuk kamus plus koto misalnya. Watashi no shumi wa wo kaku koto desu ya. Wo kaku itu satu kesatuan ya. Jadi wo kaku itu menggambar. Jadi artinya hobi saya menggambar gitu ya. Terjemahannya singkat sekali ya. Nah terus yang kedua bentuk kamus plus kotoga ya. Contohnya misalnya watashi wa kanji wo yomu kotoga dekimasu. Jadi artinya saya bisa membaca kanji ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga noga ya, yang untuk kamus plus noga. Contohnya watashi wa hoshi wo miru noga suki desu ya. Jadi artinya saya suka melihat bintang. Terus yang keempat nowa. Nowa nih misalnya wo kaku nowa tanoshi desu ya. Menggambar itu menyenangkan. Nah di sini dia nggak pakai subjek nih. Jadi seolah-olah dia mau meyakinkan orang-orang bahwa menggambar itu menyenangkan ya. Bukan cuma dia sendiri yang merasa ya. Saya kira begitu ya, saya pikir. Ya, dan yang terakhir nomor 5, cepat aja supaya nggak kepanjangan. Kadang-kadang video suka putus. Yang kelima nowo ya, pakai nowo, bentuk kamus plus nowo. Misalnya watashi wa saifu wo motekuru no wasuremashita, yang artinya saya lupa membawa dompet ya. Jadi yang 5 ini bisa buat patokan ya. Nah terus kadang-kadang ada yang tanya nih, nah itu yang nomor 1 misalnya kotoga, yang nomor 2 ya, kotoga bisa diganti noga nggak misalnya ya. Misalnya watashi wa kanji wo yomu kotoga dekimasu diganti yomu noga dekimasu. Pernah ada yang nanya gitu ya.
Nah, menurut saya nggak usah kita cari-cari ya. Yang ini aja dulu dipegang. Yang penting kita betul gitu ya. Yang penting kita ngomongnya betul. Itu aja dulu. Nah, nanti kalau misalnya kita kebetulan ngobrol sama orang Jepang, dia pakai yang lain dari yang 5 itu, baru kita tanya sama dia, kenapa nggak pakai itu gitu loh. Ya. Kalau saya sih gitu aja, sebab nanti jadi melebar-melebar, sedangkan pelajaran masih banyak ya. Ini bentuk kamus yang dasar, nanti ada lagi bentuk kamus yang kembangan ya, yang selanjutnya. Jadi sedikit demi sedikit sesuai dengan tingkatan. Ya. Nanti soal latihannya di grup cukup jelas ya, saya kira ya, sampai di sini dulu. Ya, mata.